Kondisi asrama yang masih dibangun sejak masih menjadi Kabupaten Maluku Tenggara Barat sampai sekarang, yang kabupatennya sudah berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, RT 0036 RW 03, dan berdekatan langsung dengan Sekolah Tunas Bangsa. Kini menjadi bangunan tua, tidak berpenghuni, dan tidak difungsikan oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara Barat, yang kini sudah berganti namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bapak Thomas Theodorus ketika itu menjadi kontraktor pembangunan asrama Maluku Tenggara Barat pada tahun 2004, saat dikonfirmasi oleh wartawan media Tanimbar News di kediamannya, mengatakan pada tahun 2004 sudah ada rencana pembangunan asrama dan ada 4 bangunan yang seharusnya dibangun pada tahun 2004 itu. Entah apa kendalanya sehingga hanya 2 bangunan asrama saja yang saya bisa bangun pada tahun itu. Dan total anggaran kedua bangunan asrama tersebut kurang lebih 500 juta rupiah pada waktu itu. Dan ketika selesai dibangun, 2 bangunan asrama Maluku Tenggara Barat kemudian tidak difungsikan. Kurang lebih sudah 21 tahun lamanya sampai saat ini. Lanjut Thomas Theodorus, bahkan seringkali saya didatangi oleh sejumlah pejabat-pejabat dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat itu untuk menanyakan kondisi asrama tersebut, tanpa ada upaya untuk asrama tersebut difungsikan oleh pemerintah Maluku Tenggara Barat sampai saat ini. Bahkan saya selaku kontraktor dimarahi seakan-akan saya telah merugikan anggaran daerah, dan tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk memperhatikan asrama tersebut agar difungsikan. Maka saya merasa diri sebagai anak daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sangat merasa prihatin terhadap bangunan asrama tersebut. Maka saya berinisiatif untuk memberikan upah per tahun 12 juta kepada Bapak Albinus Asbanu untuk menjaga dan membersihkan halaman asrama mulai sejak selesainya pembangunan asrama sampai saat ini. Biaya atau upah menjaga asrama dan membersihkan halamannya sudah ditanggung oleh saya, ungkap Thomas Theodorus. Dikarenakan saya sebagai anak daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka saya merasa memiliki kepedulian terhadap asrama tersebut dengan hati ikhlas. Dan juga salah satu mahasiswa asal dari Tanimbar, yaitu Jerry Markus Koda. Saat dikonfirmasi oleh wartawan media Tanimbar News, dirinya mengatakan, saya sudah berkuliah di Kota Kupang kurang lebih 6 tahun sampai saat ini. Saya baru tahu kalau ada asrama Tanimbar yang dibangun dan berada di Ibu Kota Kupang. Ketika saya menonton lewat berita Tanimbar News, dan saya sebagai anak asli dari Tanimbar yang mengejar ilmu di daerah Nusa Tenggara Timur atau Ibu Kota Kupang, saya merasa kecewa kepada pemerintah daerah karena jumlah anak-anak Tanimbar yang kuliah di Ibu Kota Kupang cukup banyak dan semua pada kontrak atau hidup di kos-kosan. Bahkan kami kuliah sambil ojek dan membantu menjawab kebutuhan makan minum dan lain sebagainya demi mengejar ilmu di negeri orang. Harapan saya untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar dapat difungsikan asrama tersebut, sehingga anak-anak Tanimbar yang masih menghadapi studi di perguruan tinggi di Kota Kupang bisa menempati asrama tersebut, sehingga juga dapat mengurangi pengeluaran biaya kontrak atau kos-kosan. Dan selanjutnya mari kita simak laporan selengkapnya kondisi asrama Maluku Tenggara Barat dari reporter media Tanimbar News di Kelurahan Oesapa, RT 006 RW 03, Kecamatan Kelapa Lima, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Kota Kupang. Marni Kandunmas melaporkan. Sahabat Tanimbar News, jumpa lagi bersama saya Marni. Sekarang ini saya sedang berada tepat di halaman asrama Maluku Tenggara Barat. Di sini kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana kondisi asrama tersebut. Ikuti selanjutnya. Ini ada sedikit kerusakan pada pintu asrama ini. Sini sudah rusak, cuman dikasih kawat sementara karena
sudah sangat rusak, tidak terawat. Dan untuk segelnya sudah tidak ada lagi. Dan di sini juga bisa kita lihat jendelanya sudah rusak, sudah pecah. Ya. Juga ada jendela yang pecah. Ya. Ini juga ada 2 buah WC sama 2 buah kamar mandi. Dan di dalam sini ada dapur umum. Dapurnya sangat kotor karena sudah puluhan tahun tidak diurus. Sini juga jadi untuk dapur umumnya sangat luas. Jadi di sini dapur umumnya sangat luas. Dari ujung sini sampai ujung sana. Ini kondisi dapur umumnya sangat kotor karena sudah puluhan tahun tidak digunakan. Oh, kebalik sana. Dan sebelah kirinya dapur. Ini juga ada plafon yang sudah rusak, yang sudah bocor. Ini sudah bocor, jadi airnya masuk. Dan atapnya sudah bocor, jadi genangan air hujannya bisa masuk. Ya. Di sini ada sebuah plafon yang sudah bocor dan atapnya bocor, jadi airnya masuk dan menjadi kerusakan yang sangat besar karena sudah puluhan tahun tidak digunakan. Dengan bunyi gitar beramai-ramai dan tata buah, yaitu kampung sangkla dan dengan orang tua panggil beta pula. Jadi di sini juga terlihat plafonnya sudah rusak. Ini kamar yang berada di sebuah asrama yang sebelahnya. Terlihat plafonnya sudah rusak. Ini juga plafonnya rusak. Jendelanya pecah di sini. Ketika beta sasar batnya pikir Ini juga jendelanya pecah. keluatan jember pohon kelapa yang selalu melambai di tepi pantai. Dan di sini terdapat 2 WC. Ketika beta sasar batnya pikir Suasana WC-nya. masukkan keluatan Ini pintunya jember terbuka. pohon kelapa yang selalu melambai di Ini tepi juga pantai. WC kedua. Sipi-sipi angin Pintunya dikunci. kamar pecah gelap kayu. Ini juga terdapat 2 buah jendela yang sudah pecah. Sekarang kita berada di kamar bagian depan. Di sini juga terlihat sebuah jendela yang sudah rusak, sudah pecah. Pendengaran bunyi gitar beramai-ramai dan tetap buat yaitu kaki sangka dan benar Ini orang juga tua sudah pecah. panggil beta pulang. Dari jauh kelihatan kiri tubuh Dan di sini juga ada 2 buah WC. mirilin dan makan tahu bagai pahlawan yang selalu menjaga siang dan malam. Ini dia kamar WC yang pertama.
dari jauh ke Kamar yang paling ujung, bagian depannya pintunya sudah rusak, kuncinya sudah rusak. Dirilik dan makin tahu bagai pahlawan yang selalu menjaga siang dan malam. Sibuk-sibuk angin di papan kencang elap penggayung kedengaran bunyi gitar beramai-ramai dan tetap buat yaitu kampung sangkla dan dengan orang tua panggil beta pulang. Sibuk-sibuk angin di papan kencang elap penggayung kedengaran bunyi gitar beramai-ramai dan tetap buat yaitu kampung sangkla dan dengan orang tua panggil beta pulang.